Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Krisna di channel kesayangan kita PC Gambar Bali. Kalau kita ngomongin rakit PC, pasti belakangan ini kita bakal dipusingin dengan harga graphic card yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Hal itu nggak bisa dipungkiri karena kelangkaan chipset serta penggunaan mining yang cukup populer belakangan ini. Jadi buat teman-teman yang pengen rakit PC, gue ada sedikit saran nih. Kalian lebih baik rakit PC-nya tuh langsung ngambil bundle dari seller atau toko-toko yang emang kalian sudah pilih. Ya karena para seller atau toko untuk mengambil sebuah graphic card dari distributor, mereka biasanya mengambilnya include dengan bundle yang sudah diterapkan oleh distributor. Jadi mereka bakal langsung beli dengan motherboard, SSD, dan power supply. Jadi apabila kalian hanya ingin membeli VGA-nya saja, ya otomatis seller akan jualnya jauh lebih mahal. Kalian ada yang tahu game Escape from Neraka nggak? Nah, buat kalian yang belum tahu nih, game Escape from Neraka adalah game yang berasal dari Indonesia dan salah satu karya anak bangsa. Bangga nggak sih? Jadi gamenya ini adalah game yang bertema FPS yang dikerjain oleh developer dari Jogja yang bernama Cello Game, yang dimana developer ini sudah bekerja sama dengan Nvidia GeForce. Selain itu, game ini sudah tersedia di platform Steam dan sudah direview oleh beberapa reviewer. Game ini mengambil latar belakang budaya Bali, mulai dari patung, kuil, hingga makhluk mitologinya. Selain itu, game Escape from Neraka ini sudah support dengan fitur DLSS dari Nvidia serta ray tracing, sehingga dapat menghadirkan pencahayaan yang jauh lebih nyata. Game ini dibanderol dengan harga 45.000 saja untuk pasar di Indonesia. Jadi cukup segitu aja kita ngebahas gamenya. Kita akan fokus ngebahas PC yang ada di sebelah saya, yang dimana PC ini adalah project dari Gigabyte yang bertemakan Escape from Neraka, yang dimana mereka mempercayakan project ini kepada tim PC Gambar Bali untuk menyelesaikannya. Dan mari aja kita langsung ngebahas spesifikasi dan cara pembuatannya. PC Escape from Neraka ini dibekali dengan prosesor Intel generasi ke-11, yaitu Intel Core i7 11700K dengan 8 core 16 thread. Selain itu, PC ini juga dipersenjatai dengan Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle 8GB untuk dapat menggunakan fitur ray tracing dalam game ini. Motherboard Z590 Aorus Pro AX, RAM 2x8GB Aorus 3333 MHz, SSD Gigabyte Gen 4 2TB, PSU Gigabyte 750W cool, dengan casingnya sendiri menggunakan Aorus AC300 yang sudah di custom sedemikian rupa dengan ray paint yang berwarna black orange agar sesuai dengan tema Escape from Neraka. Bisa kalian lihat di sini, PC ini sangat kental dengan budaya Bali ya. Di bagian depannya juga terdapat ukiran yang dimana detailnya tak gua ambil. Jadi di bagian depannya tuh terdapat ukiran seperti ini yang namanya mandala, dan di bagian sampingnya terdapat ukiran gapura serta bome. Yang dimana ukiran ini dicat perada berwarna emas, layaknya bangunan asli khas Bali. Ukiran ini dibuat handmade oleh tangan seniman orang Bali tanpa menggunakan 3D printing, yang dimana PC Escape from Neraka ini berkolaborasi dengan seniman lokal Bali untuk menciptakan ukiran yang digunakan di PC Escape from Neraka ini, dengan alasan untuk meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif. Untuk memaksimalkan pendinginannya, kita membangun custom liquid cooling system. Jadi ini liquid yang kita pakai untuk mendinginkan prosesor i7 11700K karena terbukti efektif menjinakkan panas. Selain itu, memiliki custom liquid cooling dapat menambah nilai estetik dari PC kalian. Jadi bagaimana menurut kalian spesifikasinya? Udah cukup gahar bukan? Jadi sekarang gue bakal langsung lanjut aja ke video perakitannya. Oke, sebelum kita mulai perakitannya, gue bakal pakai jaket dulu ya. Karena nggak ada alasan sih kenapa pakai jaket, pengen aja kan. Dah, lanjut ya. Oke, jadi untuk proses perakitannya ini sebenarnya sama aja kayak proses perakitan PC pada umumnya. Jadi kita bakal memasang semua komponen yang udah ada terlebih dahulu. Dan di sini kan kita menggunakan motherboardnya Z590 Aorus Pro AX.
Motherboard ini udah support dengan Intel Comet Lake dan Rocket Lake. Selain itu juga, PC ini nggak menutup kemungkinan bisa menggunakan Intel generasi ke-12, yaitu Intel Alder Lake, dan juga menggunakan RAM DDR5. Z590 Aorus Pro AX ini sudah terintegrasi dengan yang namanya Wi-Fi 6. Hal ini dapat memberikan kemudahan dalam konektivitas. RAM yang digunakan adalah Aorus 2x8GB dengan kecepatan 3333 MHz jika fitur XMP diaktifkan. Untuk bagian storage, PC ini menggunakan SSD Aorus 2TB generasi keempat yang diklaim dapat mencapai kecepatan 5000 Mbps. Dengan penyimpanan yang cukup besar, kalian dapat menyimpan banyak game di PC ini tanpa harus khawatir kehabisan kapasitas penyimpanan. Dalam urusan suplai daya, PC ini menggunakan 750W Gold untuk menjamin part mendapatkan daya yang memadai dengan efisiensi di atas 80%. Graphic card adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam sebuah PC. Selain penting, ya dia mahal juga sih. Dan graphic card yang digunakan di sini adalah GeForce Nvidia RTX 3060 Ti GB Eagle OC yang pernah kita review di video sebelumnya. Di sesi pengujian nanti akan dicoba aktifkan DLSS untuk meningkatkan kemampuan VGA ini dan fitur ray tracing pada game Escape from Naraka. Oke, jadi setelah semua komponen PC-nya terakit ke dalam sebuah casing jadi kayak gini nih. Selanjutnya yang terakhir itu kita akan memasang liquid cooling systemnya, yang dimana liquid cooling system ini kita menggunakan dari brand Barrow dan hanya coolernya aja kita menggunakan dari EKWB. Jadi kedua brandnya ini udah teruji dan terpercaya lah untuk kualitasnya. Water block menggunakan Barrow Supreme Edition untuk Intel LGA 1151, radiator Barrow 360 mm dengan display temperatur. Jadi kan di radiator ini ada LED display temperatur, jadi kalian bisa langsung ngecek tuh suhu temperatur dari radiator kalian, langsung bisa kalian lihat tuh di situ. Water tank atau tabung reservoirnya 140 mm dengan pump DC Barrow 17 watt dengan LED tentunya. Jadi bisa diatur warnanya nanti lewat aplikasi RGB Vision. Untuk pipa dan fittingnya menggunakan ukuran 16 mm. Proses pertama, pasang dulu radiatornya, lalu tentukan posisi pipa dan loopingnya sesuai dengan selera kalian. Proses bending dilakukan dengan hati-hati. Untuk beberapa penikmat LCS, ada yang menyukai lekuk yang tidak beraturan, dan ada yang suka lekuk yang presisi. Setelah semua terpasang, kunci fitting-fitting dengan kuat, agar tidak terjadi leaking atau kebocoran. Dan proses paling penting ketika setelah selesai merakit, kita harus tes kompresi atau tekanan untuk memastikan tidak adanya leaking atau kebocoran ketika coolant diisi. Tekanan yang aman berada pada 0,5 bar sampai dengan 0,7 bar. Jika sudah dirasa aman dan tidak ada kebocoran, tuangkan coolant ke dalam tabung reservoir. Nanti akan kita tes suhu idle dan full load-nya di sesi pengujian. Oke, jadi untuk proses perakitannya kan udah selesai dan kita udah nunjukin. Gampang kan buat kalian semua tuh, mudah lah, kecil itu mah. Kalau nggak bisa, digini aja ya, tau lah maksudnya apa kan. Dan kita akan langsung lanjut ke proses pengujiannya ya. Masuk ke dalam sesi pengujian, kita menggunakan aplikasi Cinebench R23. Aplikasi ini adalah aplikasi benchmark Cinetis yang cukup baik untuk menggambarkan kinerja dari prosesor, baik dalam skenario single thread maupun multi thread. Untuk skor yang dapat cukup mengagumkan. Pada single thread-nya mendapatkan 1573 dan pada multi thread-nya mendapatkan 14631. Kami juga menguji kemampuan dari liquid cooling systemnya. Pada kondisi idle mendapatkan suhu kisaran 35 derajat Celcius, dan sedangkan pada saat posisi full load mendapatkan suhu kisaran 75 derajat Celcius. Berbeda dengan benchmark sebelumnya, 3D Mark Time Space digunakan untuk menguji performance graphic card saat menangani aplikasi 3D atau game berbasis API Direct 12. 3D Mark Time Space siap membuat graphic card untuk melakukan beban pengujian berkali-kali lipat lebih berat dari pengujian 3D Mark Firestreak, dan skor yang didapatkan untuk RTX 3060 Ti adalah 10.354. Pengujian ketiga adalah mengetes kecepatan read dan write dari SSD menggunakan aplikasi Crystal Disk Smart. SSD Aorus Gen 4 menjanjikan kinerja sangat tinggi,
hingga 5 Gbps per second. Dan ternyata dalam pengujian ini benar adanya SSD ini mampu mencapai kecepatan hingga 5000 Mbps. Terlepas dari itu semua, jika kalian ingin menggunakan SSD Gen 4, pastikan prosesor dan motherboard kalian juga support. Tiba pada pengujian game. Skenario pengujian menggunakan resolusi 1080p, game Escape from Neraka menjadi game buatan Indonesia yang pertama menggunakan fitur ray tracing dan DLSS, serta telah mendapatkan pengakuan secara resmi oleh Nvidia. Ray tracing merupakan sebuah teknologi untuk menciptakan sebuah gambar dengan menelusuri cahaya yang disimulasikan pada suatu gambar. Sedangkan DLSS atau Deep Learning Super Sampling merupakan teknologi peningkatan skala gambar yang dapat meningkatkan frame rate atau FPS dalam game lebih tinggi. Dapat dilihat perbedaan gambar ketika ray tracing diaktifkan. Gambar menjadi lebih nyata dengan cahaya yang disimulasikan pada suatu gambar. Dan salah satu gambar menunjukkan ketika DLSS aktif, performa FPS makin tinggi, tapi juga dengan penurunan kualitas gambar. Selain itu, kita juga melakukan pengujian kepada game kompetitif seperti Valorant dan PUBG. Game Valorant pada umumnya tidak memerlukan spesifikasi yang tinggi untuk menjalankannya. Dan bisa kita lihat di sini, game Valorant mendapatkan FPS sekitar 250 FPS. Dan untuk game PUBG sendiri mendapatkan FPS sekitaran 180 FPS. Yang dimana settingan yang digunakan adalah settingan rata kanan. Nah, sekian dulu pengujian singkat dari PC tema Escape from Neraka ini. Semoga hal ini bisa menjadi salah satu pertimbangan kalian jika kalian ingin meminang PC ini. Jadi gimana menurut kalian setelah kalian mengetahui performance dari PC ini untuk digunakan bermain game Escape from Neraka? Pasti udah bagus lah ya, nggak usah dipungkiri lagi kan. Tapi terlepas dari game Escape from Neraka, PC gaming ini sudah dapat melibas game kelas berat lainnya karena spesifikasi yang premium didesain khusus untuk para game entusias. Selain itu, PC gaming ini juga sangat powerful digunakan untuk kegiatan komputasi tinggi seperti video editing atau CAD work lainnya. Untuk harga total PC ini jujur gue belum tahu, tapi bakal gue update nanti di kolom deskripsi di bawah. Tapi yang pasti, harga PC ini bakal jauh lebih murah ketimbang kalian beli part PC satu persatu. Karena seperti yang udah gue jelasin di awal, kalau kalian beli PC-nya bundle atau PC yang udah jadi, pasti akan jauh lebih murah, terutama di bagian graphic card-nya. Tapi kalau kalian memang ada pendapat lain, kalian bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan sekian dari saya Krisna, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.